Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Setelah 11 tahun keluarganya menetap di luar Jawa, hari ini Oki pulang kampung sendirian. Ada rasa rindu dengan tempat kelahirannya. Dengan naik ojek, dia mengamati sekeliling di sepanjang perjalanan. Banyak sekali perubahan di kampungnya. Rumah-rumah sudah berjajar dan tampak banyak yang cukup mewah. Dia tersenyum melihat kemajuan kampung halamannya. Dia pun langsung menuju rumah pamannya. Oki akan tinggal di sana, ikut pamannya yang berprofesi sebagai kuncen makam di kampung tersebut. Rumah yang terpencil dengan jarak cukup jauh dari para tetangganya dan terletak tepat di sebelah kuburan. Tinggal membuka pintu belakang, maka barisan batu nisan akan terlihat. Meskipun agak ngeri dengan hal itu, tapi Oki tetap tinggal di sana karena tidak ada keluarga lain yang dituju. Seminggu penuh Oki berkeliling kampung menemui kawan-kawan lamanya, melepas rindu dengan bercerita masa kecil mereka, juga berbagi pengalaman di pekerjaan masing-masing. Dan ada seorang gadis yang membuat Oki selalu rindu dengan kampungnya. Dia adalah Nina, teman semasa SMP dulu yang sempat dia taksir. Bahkan sempat menjalin cinta monyet di saat menjelang kelulusan. Tapi Oki harus merasakan kekecewaan ketika dia menemui gadis pujaannya itu ternyata sudah menikah dengan Dardi dan dikaruniai satu anak lelaki berumur 3 tahun. Dardi merupakan teman bermainnya yang nakal juga bandel. Dan sekarang dia bekerja sebagai sopir mobil muatan berat. Entah mengapa Nina bisa berjodoh dengan lelaki tersebut. Oki berdiam diri di kamar sambil membayangkan wajah Nina yang masih cantik. Dia kembali teringat masa lalu yang indah bersama perempuan itu. Senyumnya membekas dalam pikiran. Lamunan itu hilang saat pintu kamar diketuk oleh pamannya sambil memanggil, "Ki, Oki! Ki, Oki!" Oki menyahut, lalu bangkit dan membuka pintu. Dengan pakaian lusuh, pamannya mengajak Oki ikut menggali lubang kubur, karena dua teman menggalinya tidak bisa. Oki yang merasa enggan dengan terpaksa tetap mengiyakan ajakan pamannya. Dia merasa tidak enak jika menolak. Segera Oki berganti pakaian dan segera ikut menuju makam. Oki yang baru pertama kali melakukan pekerjaan itu sedikit merasa canggung. Dan betapa terkejutnya dia ketika jenazah datang. Dilihatnya Nina menangis terseduh di antara dua petakjiah perempuan. Ternyata yang meninggal adalah Dardi. Lelaki itu mengalami kecelakaan maut yang merenggut nyawanya. Oki pun mendekati Nina dan mengucapkan bela sungkawa dengan kejadian yang menimpa suaminya. Azan asar terdengar. Prosesi memasukkan jenazah segera dimulai. Oki yang merasa tidak bisa melakukan hal itu hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak ikut membantu pamannya. Dia terus menatap Nina yang menangis berduka.
Sama sekali dia tidak menyangka perempuan itu akan menjanda di usia yang masih begitu muda. Selesai dari kubur, Oki langsung membanting tubuhnya di kasur. Dia hilangkan bayangan Nina. Rasa lelah yang mendera membuatnya langsung tertidur tanpa membersihkan diri. Baru beberapa saat dia terlelap, terdengar pintu kamarnya diketuk. Setengah sadar, dia menyaut. "Ada apa, Paman?" Pamannya berbicara dari depan pintu kamar. "Ki, nanti Pak Lek sama Bule dan adikmu mau pergi hajatan. Tolong jaga rumah ya." "Iya Pak Lek," ujar Oki masih dengan nada malas. "Kamu jangan sampai membuka pintu belakang ya," ujar pamannya yang tidak digubris Oki. Selepas Isya, keluarga paman Oki berangkat. Mereka meninggalkan Oki yang masih terlelap. Namun Oki segera terbangun begitu mendengar suara motor pamannya menyala. Sebentar kemudian terdengar melaju. Tiba-tiba Oki tersentak. Suara ketukan yang berulang itu membuatnya merinding. Terdengar sangat dekat di telinganya. Ketukan yang berasal dari pintu belakang itu mengingatkan dia akan pesan pamannya yang melarang membuka pintu itu. Makin terdengar jelas ketukan itu. Oki segera bangun dan membuka pintu kamarnya. Dengan was-was, dia berdiri di samping pintu kamar. Beberapa saat kemudian, suara ketukan itu berhenti. Suasana seketika berubah menjadi mencekam saat Oki mendengar suara seorang lelaki menggema. "Buka, buka, aku ingin masuk. Di sini dingin," ujar suara itu memelas. "Aku tahu kamu di sana. Tolong buka, aku ingin masuk." Ketakutan Oki semakin menjadi. Ditambah lagi suara lawangan anjing terdengar keras dari kuburan. Oki terperanjat kaget saat pintu depan diketuk. Dia langsung menoleh ke arah depan. Bersama dengan itu, lenyaplah suara seram di balik pintu belakang. Oki membuka pintu dengan jantung berdetak cepat. Dia langsung gelagapan bingung begitu melihat sosok Dardi berdiri di hadapannya. Wajahnya berlumuran darah dengan mata melotot. Tangannya hilang satu dan dadanya terlihat retak terbelah. "Biarkan aku masuk," ucap sosok itu. Di tengah keadaan yang sangat menegangkan, Oki langsung berlari masuk ke kamar. Meskipun langkahnya terasa berat, tapi dia berhasil masuk dan segera mengunci pintu. Sejenak dia merasa aman, tapi kembali terdengar suara pintu kamarnya diketuk. Dia cuma bisa membaca doa dalam hati. Tiba-tiba saja terasa sunyi, hingga muncul sosok tersebut di belakang Oki. Dengan tangannya yang tinggal satu, hantu itu menggapai-gapai hendak meraih Oki. Teriakan Oki begitu keras dalam ketegangannya. Dia merasa sangat ngeri. Dia pun membuka pintu kamarnya. Tapi sosok itu sudah berdiri di sana. Oki semakin ketakutan. Dia merasa dikepung sosok hantu itu. Keringatnya mengalir deras diiring nafasnya yang tidak beraturan. Dengan keberanian yang dikumpulkan, dia pejamkan mata lalu mendorong sosok tersebut sambil berteriak sekencang-kencangnya. Saat mendorong, hanya angin yang dia rasakan. Dan saat membuka mata, Oki segera berlari keluar rumah. Tampak cahaya motor menyorot ke arahnya. Tampak dua orang turun dari motor tersebut. Dengan wajah penuh ketegangan, Oki mendekati mereka, yang ternyata adalah pamannya bersama seorang kiai. Kiai itu memegang bahu Oki sambil berdoa untuk menenangkan Oki. Kemudian menuju rumah yang diikuti oleh Oki dan pamannya.
Sang kiai langsung mengucapkan salam dan masuk. Dia menaburkan garam yang sudah dipersiapkan sambil membaca doa. Bersamaan dengan itu, muncullah sosok Dardi yang hendak menyerang Pak Kiai. Tapi dengan cepat Pak Kiai menepis sambil meniup sekelilingnya, dan makhluk itu hilang seketika. Maafkan pamanmu, Ki. Sejak selesai menguburkan jenazah Dardi, aku merasa ada yang aneh, sehingga aku mengungsikan bule dan adikmu ke rumah orang tuanya, ucap Paman Oki kemudian. Pamannya bercerita, dia sering ditemui hantu dari orang yang meninggal secara tidak wajar, termasuk korban kecelakaan. Dan makhluk itu sering membuat anaknya panas tinggi. Sehingga saat memakamkan Dardi yang meninggal karena kecelakaan, dia bersiap dengan mendatangkan Pak Kiai yang sudah biasa menangani masalahnya. Sosok itu mengganggumu karena kamu belum ganti baju. Baju yang kamu pakai masih berbau tanah pemakaman. Kejadian ini adalah ulah jin dan setan yang ingin mengganggu dan menyesatkan manusia, ucap Pak Kiai begitu Paman Oki selesai menjelaskan. 2 bulan kemudian, selesai membeli tiket bis untuk kembali ke luar Jawa, Oki menemui Nina. Dia akan menagih janji Nina yang akan menjawab pertanyaan tentang perasaan yang diungkapkan. Yang ternyata perempuan itu dulunya dijodohkan dengan Dardi. Sama sekali tidak ada perasaan cinta di hatinya. Tapi karena saat itu ayahnya sakit keras, maka dia pun mau menerima pinangan Dardi. Demi kebahagiaan sang ayah, dia korbankan perasaannya. Begitu sampai di depan rumah, Oki melihat perempuan masa lalunya itu duduk di samping sang anak yang lelap. Begitu melihat kedatangan Oki, perempuan itu menghampiri dengan senyum yang tampak indah. Mereka duduk berhadapan sambil melempar pandang. Sesaat hening. Suara burung perenjak asik bernyanyi di dahan pohon rambutan di halaman rumah, menjamah 2 hati dalam memori. Sudahkah kamu melupakan almarhum suamimu, Nina? Oki bertanya, penuh rasa penasaran. Sudah, Bang. Tapi kenapa? rasanya tak pantas jika saat ini aku menerima kamu sebagai pengganti ayah dari anakku. Apa kata orang-orang nanti? Maksud kamu? Jika kita berjodoh, kembalilah setelah 1000 hari Kang Dardi. Aku akan mencoba untuk menunggu kedatanganmu. Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.